Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, rahmat, dan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini yaitu anak-anak ibu mampu menyebutkan pengertian dari malaikat-malaikat Allah. Anak-anak ibu mampu menyebutkan dalil tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak ibu mampu menjelaskan tugas-tugas dari malaikat-malaikat Allah. Anak-anak ibu mampu menunjukkan contoh dari keteladanan ketaatan malaikat-malaikat Allah, serta melaksanakan perintah Allah atas dasar beriman kepada malaikat. Nah, di sini ada yang tahu siapa itu malaikat dan bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Sebelum itu, agar ilmu yang ibu berikan dapat menjadi ilmu yang berkah dan dapat anak-anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Para malaikat pernah bertanya kepada Allah saat Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah jika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari percakapan tersebut, sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat jauh sebelum diciptakannya manusia. Malaikat itu merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nur atau cahaya. Mereka itu benar-benar ada dan mereka memiliki sifat yang sangat taat dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka sangat mulia dan mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Oleh karenanya lah, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Untuk beriman kepada malaikat, kita harus mengetahui sifat-sifat dan perilaku malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, malaikat selalu patuh dan tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat tidak pernah makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, dan malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dan perilaku malaikat Allah, kita harus tahu tugas-tugas dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, tetapi penjelasan dari riwayat hadis menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Namun, Ibu akan menjelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang pertama, Jibril. Nama lain dari Jibril yaitu Ruh Al-Qudus, Al-Ruh Al-Amin, dan Namus. Tugas dari malaikat Jibril yaitu bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dari tugas malaikat Jibril, kita bisa meneladaninya dengan cara berusaha dan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersyukur dengan cara banyak membagikan ilmu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugas dari malaikat Mikail yaitu mensejahterakan makhluk. Cara kita meneladani dari tugas malaikat Mikail yaitu kita harus berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala untuk dimulainya hari kiamat sampai hari dibangkitkannya di padang mahsyar. Perilaku kita sebagai umat muslim yaitu kita harus meminta atau memohon pertolongan agar terhindar dari musibah dan selamat pada hari kiamat nanti. Yang keempat, malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa, baik manusia, jin, iblis, setan, dan lainnya, apabila telah tiba waktunya. Dengan begitu, kita berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan meminta pertolongan kepada Allah untuk terhindar dari siksaan sakaratul maut. Malaikat yang kelima dan yang keenam yaitu malaikat mungkar dan malaikat nangkir. Bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Dengan begitu, kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan kubur dan dibebaskan dari siksaan di dalam kubur. Malaikat yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Tugas dari malaikat Raqib yaitu mencatat perbuatan baik setiap manusia. Jadi kita harus selalu berniat baik dan selalu berbuat kebaikan. Malaikat yang kedelapan yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala perbuatan buruk setiap manusia. Maka dari itu kita tidak boleh berniat buruk, tidak boleh berkata kotor, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Malaikat yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga.
Maka dari itu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa masuk surga dengan aman. Dan malaikat yang ke-10, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga dengan malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa kubur di dalam neraka. Dengan begitu kita harus memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak Ibu supaya Ibu mengetahui sejauh mana kalian memahami penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sebelum kita memulai kuis, Ibu akan memberitahukan bagaimana cara menjawabnya. Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu, lalu anak Ibu menjawab dan Ibu akan memberikan waktu selama 5 detik. Oke, kita mulai kuisnya. Kuis yang pertama. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib diciptakan dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat tertentu. Disebut A. Manusia, B. Jin, C. Malaikat, dan D. Setan. Jawaban yang benar adalah malaikat. Kuis yang kedua. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Semua itu akan dicatat oleh malaikat. A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Raqib dan Atid, C. Malaikat Mungkar dan Nangkir, D. Malaikat Ridwan dan Malik. Jawaban yang benar ialah Raqib dan Atid. Kuis yang terakhir. Berikut ini adalah hikmah dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, A. Memberi semangat kepada orang beriman agar menjadi muslim yang sejati. B. Kurang berhati-hati dalam berbicara dan berbuat. C. Kurang bersemangat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D. Tidak hafal nama dan tugas para malaikat. Jawaban yang benar ialah memberi semangat kepada orang beriman agar menjadi muslim yang sejati. Dari sini Ibu simpulkan bahwa kita harus beriman kepada malaikat dengan cara meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada. Makhluk itu makhluk yang mulia karena malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka selalu patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat tidak pernah berhenti untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita haruslah berbuat baik karena perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah untuk pembuktian kita di hari perhitungan nanti. Dan juga kita harus selalu berusaha untuk senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah untuk bekal hidup kita di akhirat nanti. Sampai di sini pembelajaran kita, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.